Bab 80. Mendadak Warren Bellamy merasakan munculnya secercah harapan. Di dalam hutan, Direktur Sato baru saja menerima telepon dari seorang agen lapangan, dan dia langsung mencak-mencak. "Wah, sebaiknya kalian menemukan mereka," teriaknya di telepon. "Kita kehabisan waktu." Dia menutup telepon dan kini berjalan mondar-mandir di hadapan Bellamy, seakan sedang mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Akhirnya dia berhenti tepat di hadapan Bellamy, lalu berbalik. "Mr. Bellamy, aku hendak bertanya sekali lagi, dan hanya sekali lagi." Dia menatap mata Bellamy lekat-lekat. "Ya atau tidak, apa kau punya perkiraan kemana Robert Langdon pergi?" Bellamy punya lebih daripada sekadar perkiraan, tapi dia menggeleng. "Tidak." Tatapan menusuk Sato tidak pernah meninggalkan mata Bellamy. "Sayangnya, sebagian dari pekerjaanku adalah mengetahui kapan seseorang berbohong." Bellamy mengalihkan pandangan. "Maaf, aku tidak bisa membantumu." "Arsitek Bellamy," ujar Sato, "malam tadi, persis setelah pukul 7, kau sedang menyantap makan malam di sebuah restoran di luar kota ketika menerima telepon dari seorang lelaki yang menyatakan telah menculik Peter Solomon." Bellamy langsung dijalari rasa dingin dan kembali menatap Sato. "Bagaimana mungkin kau bisa tahu?" "Lelaki itu," lanjut Sato, "mengatakan bahwa dia sudah mengirim Robert Langdon ke gedung Capitol dan memberi Langdon tugas yang harus diselesaikannya, tugas yang memerlukan pertolonganmu. Dia memperingatkan, jika Langdon gagal melaksanakan tugas ini, temanmu, Peter Solomon, akan mati. Dengan putus asa kau menelepon semua nomor telepon Peter, tapi gagal menghubunginya. Tentu saja kau kemudian berpacu menuju Capitol." Bellamy tidak bisa membayangkan bagaimana Sato tahu mengenai telepon itu. "Ketika kau kabur dari Capitol," ujar Sato di balik asap rokoknya, "kau mengirim SMS kepada penculik Solomon, dan meyakinkannya bahwa kau dan Langdon sudah berhasil memperoleh piramida Mason." "Dari mana dia mendapat informasi itu?" pikir Bellamy. "Bahkan, Langdon pun tidak tahu kalau aku mengirim SMS itu." Sebelum memasuki terowongan menuju perpustakaan Kongres, Bellamy langsung melangkah ke dalam ruang listrik untuk menyalakan konstruksi. Dalam privasi saat itu, dia memutuskan untuk mengirim SMS kepada penculik Solomon, memberitahukan keterlibatannya, tapi meyakinkannya bahwa dirinya, Bellamy, dan Langdon sudah memperoleh piramida Mason dan benar-benar akan memenuhi segala tuntutannya. Tentu saja itu kebohongan, tapi Bellamy berharap tindakannya bisa memberi mereka waktu, baik untuk Solomon maupun untuk menyembunyikan piramidanya. "Siapa yang memberitahumu kalau aku mengirim SMS?" desak Bellamy. Sato melemparkan ponsel Bellamy ke atas bangku sampingnya. Gampang sekali, kini Bellamy ingat, ponsel dan kunci-kuncinya diambil oleh agen-agen yang menangkapnya. "Sedangkan untuk informasi rahasia lainnya," ujar Sato, "Patriot Act memberiku hak untuk meletakkan penyadap pada telepon siapapun yang kuanggap bisa mengancam keamanan nasional. Aku menganggap Peter Solomon adalah ancaman semacam itu, dan semalam aku bertindak." Bellamy nyaris tidak bisa memahami apa yang dikatakan Sato kepadanya. "Kau menyadap telepon Peter Solomon?" "Iya. Dengan cara inilah aku tahu penculiknya meneleponmu di restoran. Kau menelepon ponsel Peter di kantor dan meninggalkan pesan panik untuk menjelaskan apa yang baru saja terjadi." Bellamy menyadari kebenaran perkataan Sato. "Kami juga menyadap telepon dari Robert Langdon, yang sedang berada di gedung Capitol dan sangat kebingungan ketika menyadari dirinya ditipu agar datang ke sana. Aku langsung pergi ke Capitol, dan tiba mendahuluimu karena aku lebih dekat. Sedangkan, bagaimana aku bisa tahu harus mengecek gambar sinar X tas Langdon, ketika kusadari bahwa Langdon terlibat dalam semua ini, aku menyuruh stafku meneliti ulang telepon yang nampaknya tidak membahayakan di awal pagi antara Langdon dan ponsel Peter Solomon. Dalam pembicaraan telepon itu,
Pemilik yang berpura-pura sebagai asisten Solomon membujuk Langdon untuk datang memberi ceramah, dan juga membawa bungkusan kecil yang dipercayakan oleh Peter kepadanya. Ketika Langdon tidak berterus terang kepadaku mengenai bungkusan yang dibawanya, aku meminta gambar sinar ekstasnya. Bellamy nyaris tidak mampu berpikir. Semua yang dikatakan Sato memang tampaknya mungkin, tetapi ada sesuatu yang tidak pas. Tapi, bagaimana mungkin kau bisa menganggap Peter Solomon sebagai ancaman bagi keamanan nasional? Percayalah, Peter Solomon memang ancaman serius bagi keamanan nasional, bentaknya. Dan sejujurnya, Mr. Bellamy, kau juga. Bellamy menegakkan tubuh, dan borgolnya melukai pergelangan tangan. Maaf. Sato memaksakan senyuman. Kalian kaum Mason, menjalankan permainan yang berisiko. Kalian menyimpan rahasia yang sangat, sangat berbahaya. Apakah dia sedang membicarakan misteri kuno? Untunglah kalian selalu melakukan tugas dengan baik dalam menjaga rahasia-rahasia kalian agar tetap tersembunyi. Sayangnya, belakangan ini kalian ceroboh, dan malam ini rahasia kalian yang paling berbahaya akan diungkapkan kepada dunia. Dan, kecuali kita bisa menghentikan terjadinya hal itu, kuyakinkan kau bahwa hasilnya akan mendatangkan bencana. Bellamy menatap dengan kebingungan. Seandainya kau tidak menyerangku, ujar Sato, kau akan menyadari bahwa aku dan kau berada di tim yang sama. Tim yang sama. Kata-kata itu menyulut ide yang tampaknya nyaris mustahil untuk dibayangkan. Apakah Sato anggota Istar, Bintang Timur? Ordo Bintang Timur, yang sering dianggap sebagai anak organisasi Mason, meyakini filsafat mistis yang bicara mengenai kedermawanan, kebijakan rahasia, dan keterbukaan pikiran spiritual. Tim yang sama. Aku di borgol. Dia menyadap telepon Peter. Kau akan membantuku menghentikan lelaki ini, ujar Sato. Dia berpotensi mendatangkan bencana yang mungkin tidak akan bisa dipulihkan oleh negeri ini. Wajahnya sekeras batu. Kalau begitu, mengapa kau tidak memburunya? Sato tampak tidak percaya. Kau pikir, aku tidak berupaya? Penelusuranku pada ponsel Solomon mati sebelum kami menemukan lokasi. Nomornya yang lain tampaknya ponsel sekali pakai, yang nyaris tidak mungkin dilacak. Perusahaan jet privat mengatakan bahwa penerbangan Langdon dipesan oleh asisten Solomon dengan ponsel Solomon, dengan kartu markis jet Solomon. Tidak ada jejak, lagi pula itu tidak penting. Seandainya pun kami menemukan dengan tepat di mana dia berada, mustahil bagi kami untuk menempuh risiko bergerak masuk dan mencoba menangkapnya. Mengapa tidak? Aku lebih suka tidak membagikan informasi itu, karena sifatnya rahasia, ujar Sato dengan kesabaran yang jelas hampir habis. Aku memintamu untuk mempercayaiku dalam hal ini. Well, aku tidak percaya. Mata Sato sedingin es. Mendadak dia berbalik dan berteriak ke seberang hutan. Agen Hartman, kemarikan tasnya. Bellamy mendengar desis pintu elektronik, dan seorang agen melenggang memasuki hutan. Dia membawa tas kantor titanium ramping yang diletakkannya di tanah, di samping direktur OS itu. Tinggalkan kami, perintah Sato. Ketika agen itu pergi, pintu kembali mendesis, lalu semuanya hening. Sato memungut tas logam itu, meletakkannya di atas pangkuan dan membuka penutupnya. Lalu perlahan-lahan dia memandang Bellamy. Aku tidak ingin melakukannya, tapi waktu kita hampir habis, dan kau tidak memberiku pilihan. Bellamy mengamati tas kantor aneh itu dan merasakan berkembangnya rasa takut. Apakah perempuan ini hendak menyiksaku? Dia menarik borgolnya sekali lagi. Apa isinya? Sato tersenyum muram. Sesuatu yang akan membujukmu untuk melihat situasi ini melalui sudut pandangku, kujamin. Bab 81. Ruang bawah tanah tempat malah melakukan ilmu sihir tersembunyi dengan sangat baik. Bagi mereka yang masuk, ruang bawah tanah rumah malah tampak cukup normal. Ruang bawah tanah tipikal dengan tangki uap,
kotak sekring, tumpukan kayu, dan segala macam penyimpanan. Akan tetapi, gudang bawah tanah yang terlihat ini hanyalah sebagian dari ruang bawah tanah malah. Sebuah area yang cukup luas telah digali untuk praktik-praktik rahasianya. Ruang kerja pribadi malah berupa serangkaian ruangan kecil, masing-masing dengan kegunaan khususnya. Pintu masuk satu-satunya ke area itu berupa sebuah rampa curam yang bisa diakses secara rahasia melalui ruang tamu, membuat area ini benar-benar mustahil untuk ditemukan. Malam ini, ketika Malah menuruni rampa, semua sigil dan tanda yang ditatokan pada kulitnya tampak hidup dalam kilau biru langit lampu khusus ruang bawah tanah. Dia bergerak memasuki kabut kebiruan itu, berjalan melewati beberapa pintu tertutup, dan langsung menuju ruangan terbesar di ujung koridor. Sanctum Sanctorum, begitu Malah suka menyebutnya, adalah ruangan berbentuk persegi 4 sempurna 12 kaki 3,5 meter. Zodiak berjumlah 12. Jam siang berjumlah 12. Gerbang surga berjumlah 12. Di tengah bilik terdapat meja batu, berbentuk persegi 47 kali 7 kaki 2 kali 2 meter. Meterai wahyu berjumlah 7. Anak tangga kuil berjumlah 7. Di tengah meja, sumber cahaya terkalibrasi tergantung dengan cermat dan berputar mengitari spektrum warna yang telah ditetapkan sebelumnya, mengakhiri siklusnya setiap 6 jam sesuai dengan tabel jam-jam planet yang suci. Jam Yanor berwarna biru, jam Nasnia merah, jam Salam putih. Sekarang jamnya Caera, yang berarti cahaya di dalam ruangan telah bermodulasi menjadi warna keunguan lembut. Dengan hanya mengenakan cawat sutra yang dibelitkan mengelilingi pantat dan organ seks terkebirinya, Malah memulai persiapan-persiapannya. Dengan cermat, dia menggabungkan zat-zat kimia sufumigasi yang nantinya akan dia nyalakan untuk menyucikan udara. Lalu ia melipat jubah sutra perawan yang pada akhirnya akan dikenakannya sebagai pengganti cawat. Dan akhirnya dia memurnikan sebotol air untuk menahbiskan persembahannya. Ketika sudah selesai, dia meletakkan semua bahan persiapan ini di atas meja samping. Selanjutnya, dia pergi ke sebuah rak dan mengambil kotak gading kecil yang dibawanya ke meja samping dan diletakkannya bersama barang-barang lainnya. Walaupun belum siap menggunakannya, dia tidak tahan untuk tidak membuka tutup kotak dan mengagumi harta karun ini. Pisau itu, di dalam kotak gading, di atas alas beledu hitam, bersinarlah pisau pengorbanan yang disimpan Malah untuk malam ini. Dia membelinya seharga 1,6 juta dolar di pasar gelap barang antik Timur Tengah tahun lalu. Pisau paling terkenal dalam sejarah. Pisau berharga yang tidak terbayangkan tuanya dan diyakini telah hilang itu terbuat dari besi dan dilekatkan pada pegangan dari tulang. Selama berabad-abad, pisau itu dimiliki individu berkuasa yang tak terhitung banyaknya. Akan tetapi, dalam dekade-dekade terakhir ini, pisau itu menghilang, berubah menjadi koleksi privat rahasia. Malah telah bersusah payah mendapatkannya. Dia menduga pisau itu sudah tidak mengalirkan darah selama berdekade-dekade, mungkin selama berabad-abad. Malam ini, pisau ini akan kembali mencicipi kekuatan pengorbanan, sesuai tujuan pengasahannya. Dengan lembut, Malah mengangkat pisau dari kompartemen berbantalannya, lalu menggunakan kain sutra yang dibasahi air murni untuk mengelap bilahnya dengan penuh hormat. Ilmunya mengalami kemajuan pesat semenjak eksperimen-eksperimen dasar pertamanya di New York. Ilmu hitam yang dipraktikkan Malah dikenal dengan banyak nama dalam berbagai. Tapi, tak peduli apa sebutannya, itu benar-benar ilmu pengetahuan. Teknologi purba ini pernah memegang kunci pusaka portal kekuasaan, tapi telah lama sekali ditinggalkan, disingkirkan menjadi bayang-bayang okultisme dan sihir. Beberapa yang mempraktikkan ilmu ini dianggap sebagai orang gila, tapi Malah lebih tahu. Ini bukan pekerjaan bagi mereka yang tidak berbakat. Ilmu hitam kuno, seperti ilmu pengetahuan modern,
adalah bidang ilmu yang melibatkan formula-formula yang tepat, bahan spesifik, dan pengaturan waktu yang teliti. Ilmu ini bukanlah sihir hitam impoten masa kini, yang seringkali dipraktikkan setengah hati oleh jiwa-jiwa penasaran. Ilmu seperti fisika nuklir, berpotensi melepaskan kekuatan yang sangat besar. Peringatannya mengerikan, praktisi-praktisi yang tidak berbakat, berisiko terhantam arus balik dan hancur. Setelah mengagumi pisau suci itu, malah mengalihkan perhatiannya pada lembaran tunggal kertas kulit tebal yang tergeletak di atas meja di hadapannya. Dia membuat sendiri kertas kulit, dari kulit bayi domba. Sesuai protokol, dombanya murni, belum mencapai kematangan seksual. Di samping kertas kulit terdapat sebuah pena bulu yang dibuatnya dari bulu gagak, sebuah pisau perak, dan 3 lilin berkilau yang diatur mengelilingi sebuah mangkuk kuningan padat. Mangkuknya berisi 1 inci cairan merah tua kental. Cairan itu darah Peter Solomon. Darah adalah tinktur keabadian. Malah memungut pena bulu, meletakkan tangan kirinya pada kertas kulit, dan mencelupkan ujung pena ke dalam darah. Lalu dengan cermat dia menelusuri garis luar telapak tangannya yang terbuka. Ketika sudah selesai, dia menambahkan kelima simbol misteri kuno, 1 di masing-masing ujung jari dalam gambar mahkota, untuk merepresentasikan raja yang nantinya adalah diriku. Bintang, untuk merepresentasikan surga-surga yang telah menahbiskan takdirku. Matahari, untuk merepresentasikan penerangan jiwaku. Lentera, untuk merepresentasikan cahaya lemah pemahaman manusia. Dan kunci, untuk merepresentasikan potongan yang hilang, yang malam ini akhirnya akan kumiliki. Malah menyelesaikan menggambar dengan darah dan mengangkat kertas kulit itu, mengagumi pekerjaannya dalam cahaya 3 lilin. Dia menunggu sampai darahnya kering, lalu melipat kertas kulit tebal itu 3 kali. Sementara merapalkan mantra kuno surgawi, malah menyentuhkan kertas kulit pada lilin ketiga, dan kertasnya menyala. Dia meletakkan kertas kulit menyala itu ke atas piring perak dan membiarkannya terbakar. Ketika terbakar, karbon dalam kulit hewannya larut menjadi arang hitam berbentuk bubuk. Ketika apinya sudah padam, dengan hati-hati malah memasukkan abu itu ke dalam mangkuk kuningan berisi darah. Lalu dia mengaduk campuran itu dengan bulu gagak. Cairannya berubah semakin merah tua, nyaris hitam. Malah memegang mangkuk itu dengan kedua telapak tangan, mengangkatnya ke atas kepala dan mengucap syukur, melafalkan Haristos darah orang-orang kuno. Lalu perlahan-lahan dia menuangkan campuran hitam itu ke dalam botol kaca kecil dan menyumbatnya. Ini akan menjadi tinta yang nantinya digunakan malah untuk mengukir daging tidak bertato di puncak kepalanya dan melengkapi mahakaryanya. Bab 82. Katedral Nasional Washington adalah katedral termegah ke-6 di dunia, dan menjulang lebih tinggi daripada gedung pencakar langit 30 tingkat. Dihiasi lebih dari 20 jendela berkaca patri, 53 rangkaian bel, dan ditambah dengan 10.647 pipa, mahakarya gotik ini bisa menampung dari 3.000 umat. Akan tetapi, malam ini katedral agung itu sepi. Pendeta Colin Galloway, kepala katedral, tampak seakan telah hidup selamanya. Bertubuh bungkuk dan keriput, dia mengenakan jubah hitam sederhana dan berjalan menyeret langkah secara membuta tanpa berkata-kata. Langdon dan Catherine mengikuti dalam keheningan melewati kegelapan lorong utama gereja sepanjang 120 meter dan sedikit melengkung ke kiri, menciptakan ilusi optis melembutkan. Ketika mereka tiba di persimpangan besar, kepala katedral menuntun mereka melewati tabir salib pemisah simbolis antara area publik dan suci di baliknya. Aroma dupa menggelayuti udara di sekitar altar. Ruangan suci ini gelap, hanya diterangi pantulan tidak langsung cahaya di dalam kubah-kubah berlapis di atas kepala. Bendera dari 50 negara bagian tergantung di atas area altar yang dilengkapi beberapa dinding penyekat berukir yang menggambarkan kejadian-kejadian dalam Alkitab.
Din kepala katedral, Galloway berjalan terus, tampaknya sudah hafal perjalanan ini. Sejenak Langdon mengira mereka langsung menuju altar tinggi tempat 10 batu dari Gunung Sinai ditanamkan, tapi kepala katedral tua itu akhirnya berbelok ke kiri dan meraba-raba jalannya melewati pintu yang cukup tersembunyi menuju ruang tambahan untuk administrasi. Mereka menyusuri lorong kecil menuju pintu kantor yang ditempeli papan nama kuningan, Rev. Dr. Colin Galloway kepala katedral Galloway membuka pintu dan menyalakan lampu-lampu, tampaknya terbiasa mengingat tindakan kesopanan ini untuk tamu-tamunya. Dia menggiring mereka ke dalam dan menutup pintu. Kantor kepala katedral kecil, tapi elegan, dengan rak-rak buku tinggi, meja kerja, lemari berukir, dan kamar mandi pribadi. Di dinding tergantung permaidani-permaidani abad ke-16 dan beberapa lukisan keagamaan. Kepala katedral tua itu menunjuk 2 kursi kulit yang berada tepat di seberang mejanya. Langdon duduk bersama Catherine, bersyukur karena pada akhirnya bisa meletakkan tas bahu beratnya di lantai di dekat kaki. Tempat perlindungan dan jawaban, pikir Langdon, seraya menyandarkan tubuh di kursi nyaman itu. Lelaki tua itu menyeret langkah menuju meja kerjanya dan duduk di kursi berpunggung tinggi. Lalu dia mendesah kelelahan, mengangkat kepala, menatap kosong Langdon dan Catherine dengan mata berkabut. Ketika dia bicara, suaranya mengejutkan jernih dan kuatnya. "Saya sadari bahwa kita belum pernah berjumpa," ujar lelaki tua itu, "tetapi saya merasa sudah mengenal Anda berdua." Dia mengeluarkan sapu tangan dan menepuk-nepuk mulut. "Profesor Langdon, saya mengenal tulisan-tulisan Anda, termasuk tulisan cerdas Anda mengenai simbolisme katedral ini. Dan Miss Solomon, saya dan kakak Anda, Peter, telah bertahun-tahun menjadi saudara Mason." "Peter dalam masalah mengerikan," ujar Catherine. "Begitulah yang saya dengar." Lelaki tua itu mendesah. "Dan saya akan melakukan apa saja semampu saya untuk menolong kalian." Langdon tidak melihat cincin Mason di jari tangan kepala katedral, tetapi dia mengenal banyak kaum Mason, terutama mereka yang bekerja dalam bidang keagamaan, yang memilih untuk tidak mengumumkan keanggotaan mereka. Ketika mereka mulai bicara, tampak jelas bahwa Dean Galloway sudah mengetahui beberapa kejadian malam ini dari SMS Warren Bellamy. Ketika Langdon dan Catherine melengkapi ceritanya, kepala katedral itu tampak semakin lama semakin khawatir. "Dan lelaki yang membawa Peter tercinta kita," ujar kepala katedral itu, "dia bersikeras agar Anda memecahkan kode piramida untuk ditukar dengan nyawa Peter." "Ya," jawab Langdon. Dia mengira piramida itu adalah peta yang akan menuntunnya menuju tempat persembunyian kuno. Kepala katedral mengarahkan mata buram mengerikannya pada Langdon. "Telinga saya mengatakan bahwa Anda tidak mempercayai hal-hal semacam itu." Langdon tidak ingin membuang waktu dengan menjelaskan kembali semuanya. "Apa yang saya percayai tidaklah penting. Kami harus menolong Peter. Sayangnya, ketika kami memecahkan kode piramida, pemecahan itu tidak menunjuk ke mana-mana." Lelaki tua itu duduk lebih tegak. "Kalian sudah memecahkan kode piramida." Kini Catherine menyela, cepat-cepat menjelaskan bahwa, walaupun ada peringatan dari Bellamy dan permintaan dari kakaknya agar Langdon tidak membuka bungkusan itu, Catherine melanggarnya karena merasa prioritas pertamanya adalah menolong kakaknya dengan cara apapun. Dia bercerita tentang batu puncak emas, persegi 4 ajaib Albrecht Dürer, dan bagaimana persegi 4 itu memecahkan ciper Mason 16 huruf menjadi frasa Jehovah Sanctus Unus, hanya itu bunyinya. Tanya kepala katedral. "Satu Tuhan sejati." "Ya, Pak," jawab Langdon. Tampaknya piramida itu lebih berupa peta metaforis daripada peta geografis. Kepala katedral menjulurkan kedua tangannya. "Izinkan aku merabanya." Langdon menarik resleting tas dan mengeluarkan piramida yang diletakkannya dengan hati-hati ke atas meja persis di depan pendeta.
Langdon dan Catherine mengamati ketika sepasang tangan ringkih lelaki tua itu meneliti setiap inci batu sisinya yang berukir, bagian bawahnya yang halus, dan puncaknya yang terpangkas. Ketika sudah selesai, dia kembali menjulurkan tangan. Dan batu puncaknya. Langdon mengeluarkan kotak batu kecil itu, meletakkannya di atas meja, dan membuka tutupnya. Lalu dia mengeluarkan batu puncak itu dan meletakkannya di dalam tangan lelaki tua itu. Kepala katedral melakukan penelitian yang serupa, meraba setiap inci, berhenti pada ukiran batu puncak, tampaknya mengalami kesulitan dalam membaca teks kecil yang terukir anggun itu. Rahasianya tersembunyi di dalam ordo, ujar Langdon membantunya. Kata ordo ditulis dengan huruf besar. Wajah lelaki tua itu tanpa ekspresi ketika menempatkan batu puncak di atas piramida dan meluruskannya berdasarkan indera peraba. Tampaknya dia terdiam sejenak, seakan berdoa, dan dengan penuh hormat menjalankan kedua telapak tangannya menelusuri seluruh piramida beberapa kali. Lalu dia menjulurkan tangan dan meraih kotak berbentuk kubus itu, menggenggamnya dengan kedua tangan, meraba-rabanya dengan cermat, jari-jarinya memeriksa bagian dalam dan bagian luarnya. Ketika sudah selesai, dia meletakkan kotak itu dan bersandar kembali di kursi. Jadi, katakan, desaknya dengan suara yang mendadak tegas. Mengapa Anda datang kepada saya? Pertanyaan itu mengejutkan Langdon. Kami datang Pak, karena Anda meminta kami untuk datang. Dan menurut Mr. Bellamy kami harus mempercayai Anda. Akan tetapi, Anda tidak mempercayai lelaki itu. Maaf. Mata putih kepala katedral menatap Langdon lekat-lekat. Bungkusan yang berisi batu puncak itu tersegel. Mr. Bellamy meminta Anda untuk tidak membukanya, tetapi Anda melakukannya. Selain itu, Peter Solomon sendiri meminta Anda untuk tidak membukanya, tetapi Anda melakukannya. Pak, sela Catherine, kami berusaha menolong kakak saya. Lelaki yang menculiknya bersikeras agar kami memecahkannya. Bisa saya pahami itu, jelas kepala katedral, tetapi, apa yang Anda dapat dengan membuka bungkusan itu? Tidak ada. Penculik Peter mencari sebuah lokasi, dan tidak akan puas dengan jawaban Jehovah Sanctus Unus. Saya setuju, ujar Langdon, tapi sayangnya, hanya itu dikatakan oleh piramida. Seperti yang saya bilang, peta itu tampaknya lebih bersifat kiasan daripada, Anda keliru Profesor, kata kepala katedral. Piramida Mason adalah peta yang nyata. Menunjukkan lokasi yang nyata. Anda tidak mengerti karena Anda belum memecahkan kode piramida itu sepenuhnya. Bahkan masih jauh dari itu. Langdon dan Catherine saling bertukar pandang dengan terkejut. Kepala katedral meletakkan kembali kedua tangannya ke atas piramida, nyaris membelainya. Peta ini, seperti misteri kuno sendiri, punya banyak lapisan arti. Rahasia sejatinya tetap tersembunyi dari Anda. Dean Galloway, kata Langdon, kami sudah meneliti setiap inci piramida dan batu puncak, dan tidak ada lagi yang bisa dilihat. Tidak dalam keadaannya yang sekarang. Tidak, tapi benda-benda berubah Pak. Profesor, seperti yang Anda ketahui, janji piramida ini adalah kekuatan perubahan yang ajaib. Legenda mengatakan bahwa piramida ini bisa berubah bentuk, mengubah bentuk fisiknya untuk mengungkapkan rahasia-rahasianya. Seperti batu terkenal yang melepaskan pedang Excalibur untuk Raja Arthur, piramida Mason bisa mengubah diri sesuai keinginan, dan mengungkapkan rahasianya kepada mereka yang layak. Kini Langdon merasa bahwa kerentaan lelaki tua ini mungkin telah merampok akal sehatnya. Maaf Pak, apakah Anda mengatakan piramida ini bisa mengalami perubahan fisik secara harafiah? Profesor, jika saya mengulurkan tangan dan mengubah piramida itu tepat di depan mata Anda, akankah Anda mempercayai apa yang Anda saksikan? Langdon tidak tahu harus menjawab apa. Saya rasa, saya tidak akan punya pilihan. Baiklah kalau begitu. Sebentar lagi itu akan saya lakukan.
Kepala katedral kembali menepuk-nepuk mulut. Saya ingatkan bahwa ada masa ketika orang-orang terpintar sekalipun menganggap dunia ini datar. Karena, jika dunia ini bulat, lautan pasti akan tumpah. Bayangkan bagaimana mereka akan mengejek Anda jika Anda menyatakan, bukan hanya dunia ini bulat, melainkan juga ada kekuatan mistis tak terlihat yang menahan segalanya agar tetap berada di permukaan dunia. Ada perbedaan, ujar Langdon, antara keberadaan gravitasi dan kemampuan mengubah benda-benda dengan sentuhan tangan. Adakah? Tidak mungkinkah kita masih hidup di abad ke-8, masih mengejek gagasan kekuatan-kekuatan mistis yang tidak bisa kita lihat atau pahami? Sejarah, seandainya pun mengajari kita sesuatu, telah mengajarkan kepada kita bahwa gagasan-gagasan aneh yang kita ejek saat ini akan menjadi kebenaran-kebenaran yang kita proklamasikan suatu hari nanti. Saya menyatakan bisa mengubah piramida ini dengan sentuhan jari, dan Anda mempertanyakan kewarasan saya. Saya berharap lebih banyak dari seorang sejarawan. Sejarah dipenuhi orang pintar yang semuanya menyatakan hal yang sama. Dipenuhi orang pintar yang semuanya bersikeras bahwa manusia memiliki kemampuan mistis yang belum disadari oleh mereka. Langdon tahu, kepala katedral itu benar. Aforisme Herman yang terkenal, "Tidak tahukah kalian bahwa kalian adalah Tuhan?" adalah salah satu pilar misteri kuno. Seperti yang di atas, demikian pula yang di bawah. Manusia diciptakan menurut gambaran Allah. Apoteosis. Pesan terus-menerus mengenai ketuhanan manusia itu sendiri, mengenai potensi tersembunyi mereka, merupakan tema yang berulang dalam teks-teks kuno dari tradisi yang tak terhitung banyaknya. Bahkan, Alkitab menyatakan dalam Mazmur ayat 82, "Kamu adalah Allah." Profesor, kata lelaki tua itu, saya sadari bahwa Anda, seperti banyak orang berpendidikan lainnya, hidup terperangkap di antara dua dunia, satu kaki di dunia spiritual, satu kaki di dunia fisik. Hati Anda ingin sekali percaya, tapi kecerdasan Anda menolak untuk mengizinkan. Sebagai akademisi, akan bijak bila Anda untuk belajar dari orang-orang pintar dalam sejarah. Dia terdiam, lalu berdeham. Jika ingatan saya benar, salah satu orang terpintar yang pernah ada menyatakan, sesuatu yang tidak mampu kita pahami benar-benar ada. Di balik rahasia-rahasia alam masih terdapat sesuatu yang subtil, tak teraba, dan tak terjelaskan. Penghormatan terhadap kekuatan melebihi segala yang bisa dipahami ini adalah agamaku. Siapa yang berkata begitu? Tanya Langdon. Gandhi. Bukan, sela Catherine. Albert Einstein. Catherine Solomon sudah membaca setiap kata yang ditulis Einstein, dan tercengang oleh penghormatan mendalam lelaki itu terhadap hal-hal mistis, juga prediksinya bahwa suatu hari nanti masyarakat luas akan merasakan hal yang sama. Agama masa depan ramal Einstein, adalah agama kosmis. Agama itu akan melampaui Tuhan, pribadi dan menghindari dogma dan teologi. Robert Langdon tampak berusaha keras menerima gagasan itu. Catherine bisa merasakan meningkatnya rasa frustasi lelaki itu terhadap pendeta episkopal tua ini, dan dia mengerti. Bagaimana mungkin mereka datang kemari untuk memperoleh jawaban, tapi malah menemukan seorang lelaki buta yang menyatakan bisa mengubah benda-benda dengan sentuhan tangan. Walaupun demikian, gairah berlebihan lelaki tua itu terhadap kekuatan-kekuatan mistis mengingatkan Catherine kepada kakaknya. "Bapak Galloway," ujar Catherine, "Peter dalam masalah. CIA mengejar kami. Dan Warren Bellamy mengirim kami kepada Anda untuk mendapatkan bantuan. Saya tidak tahu apa yang dikatakan piramida ini atau kemana piramida ini menunjuk, tapi jika memecahkan kodenya berarti kita bisa menolong Peter. Kita harus melakukannya. Mr. Bellamy mungkin lebih suka mengorbankan nyawa kakak saya untuk menyembunyikan piramida ini, tapi keluarga saya hanya mengalami penderitaan karenanya. Apapun rahasia yang disimpannya, rahasia itu harus berakhir malam ini."
Anda benar, jawab lelaki tua itu dengan nada sangat serius. Semuanya akan berakhir malam ini. Anda telah memastikan terjadinya hal itu. Dia mendesah. Miss Solomon, ketika membuka segel pada kotak itu, Anda menggerakkan serangkaian kejadian yang tak bisa diputar balik. Ada kekuatan-kekuatan yang belum Anda pahami yang sedang bekerja malam ini. Tidak ada jalan untuk kembali. Catherine menatap pendeta itu dengan terpana. Ada sesuatu yang bersifat ramalan dalam nada suaranya, seakan dia mengacu pada 7 meterai wahyu atau kotak Pandora. Dengan segala hormat Pak, Selalangden, saya tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah piramida batu bisa menggerakkan sesuatu pun. Tentu saja Anda tidak bisa Profesor. Lelaki tua itu menatapnya dengan mata buta. Anda belum punya mata untuk melihat. Bab 83. Dalam udara lembab hutan, arsitek Kapitol itu kini bisa merasakan keringatnya bergulir di punggung. Pergelangan terborgolnya terasa sakit, tapi semua perhatiannya tetap tertuju ke tas kerja titanium yang mengancam, yang baru saja dibuka atas bangku di antara mereka. Isi tas ini, ujar Sato tadi, akan membujukmu untuk melihat semua ini melalui sudut pandangku. Kujamin itu. Perempuan Asia mungil itu sudah membuka tas logam dalam jangkauan penglihatan Bellamy. Arsitek itu belum melihat isinya. Tapi imajinasinya sudah berkembang liar. Kedua tangan Sato melakukan sesuatu di dalam tas, dan Bellamy setengah membayangkan perempuan itu mengeluarkan serangkaian alat berkilau seperti pisau silet. Mendadak sebuah sumber cahaya menyala di dalam tas, semakin terang, menerangi wajah Sato dari bawah. Tangan perempuan tetap bergerak-gerak di dalamnya, lalu cahayanya berubah warna. Setelah beberapa saat, Sato mengeluarkan tangan, meraih seluruhnya, lalu memutarnya ke arah Bellamy sehingga lelaki itu bisa melongok ke dalamnya. Bellamy mendapati dirinya menyipitkan mata dalam kilau yang berasal dari benda yang tampaknya semacam laptop futuristis dengan gagang telepon, 2 antena, dan papan tik ganda. Gelombang kelegaan awalnya dengan cepat berubah menjadi kebingungan. Layar menampilkan logo CIA tulisan, login pengaman pengguna, Inoue 1 izin keamanan tingkat 5 di bawah jendela login laptop. Sebuah ikon yang menunjukkan kemajuan proses berputar-putar. Harap tunggu sebentar. Mendekripsi arsip. Pandangan Bellamy beralih kembali kepada Sato yang sedang menatapnya lekat-lekat. Aku tidak ingin memperlihatkannya kepadamu, katanya. Tapi, kau tidak memberiku pilihan. Layar kembali berpendar-pendar, dan Bellamy menunduk memandanginya ketika arsip terbuka dan isinya memenuhi seluruh LCD. Selama beberapa saat, Bellamy menatap layar, mencoba memahami apa yang sedang dilihatnya. Perlahan-lahan ketika mulai mengerti, wajahnya memucat. Dia menatap Mary, tidak mampu mengalihkan pandangan. Tapi ini mustahil, teriaknya. Bagaimana mungkin, wajah Sato serius. Kau yang seharusnya menjelaskannya kepadaku Mr. Bellamy. Ketika arsitek Kapitol itu mulai memahami sepenuhnya segala konsekuensi dari apa yang dilihatnya, dia bisa merasakan seluruh dunia menuju ambang bencana. Astaga, aku membuat kesalahan yang sangat, sangat mengerikan. Bab 84. Dean Galloway merasa hidup. Sama seperti semua manusia fana lainnya, dia tahu sudah tiba saatnya untuk melepaskan cangkang fananya. Tapi, bukan mengenai ini. Jantung jasmaniahnya berdetak kuat dan cepat dan benaknya terasa tajam. Ada pekerjaan yang harus dilakukan. Ketika menjalankan sepasang tangan artritisnya melintasi permukaan halus piramida, dia nyaris tidak bisa mempercayai apa yang dirasakannya. Aku tidak pernah membayangkan bisa menyaksikan ini. Selama bergenerasi-generasi, kedua potongan peta simbolon disimpan saling berjauhan dengan aman. Kini pada akhirnya mau disatukan. Galloway bertanya-tanya apakah ini momen yang sudah diramalkan. Anehnya, takdir telah memilih 2 non-anggota Mason untuk menyusun piramida itu. Entah bagaimana,
Ini tampaknya pas. Misteri itu meninggalkan lingkaran-lingkaran dalam, meninggalkan kegelapan, memasuki cahaya. Profesor, katanya seraya berpaling ke arah napas Langdon, apakah Peter mengatakan mengapa dia ingin Anda menjaga bungkusan kecil itu? Katanya, orang-orang berkuasa ingin mencuri bungkusan itu darinya, jawab Langdon. Kepala katedral mengangguk. Ya, Peter mengatakan hal yang sama kepada saya. Benarkah? Ujar Catherine mendadak di sebelah kirinya. Anda dan kakak saya membicarakan piramida ini. Tentu saja, jawab Galloway. Saya dan kakak Anda membicarakan banyak hal. Saya pernah menjadi master terhormat House of the Temple, dan terkadang kakak Anda datang kepada saya untuk meminta petunjuk. Kira-kira setahun yang lalu, dia datang kepada saya dengan sangat kebingungan. Dia duduk persis di tempat Anda sekarang, dan bertanya apakah saya mempercayai firasat-firasat supernatural. Firasat, Catherine kedengaran khawatir. Maksud Anda seperti penglihatan gaib? Tidak tepat begitu. Firasat lebih bersifat perasaan. Peter mengatakan, dia semakin merasakan keberadaan kekuatan gelap di dalam hidupnya. Dia merasakan adanya sesuatu yang mengawasinya, menunggu. Ingin berbuat jahat terhadapnya. Jelas dia benar, ujar Catherine, mengingat lelaki yang sama, yang telah membunuh ibu kami dan putra Peter, telah datang ke Washington dan menjadi salah seorang saudara Mason Peter sendiri. Benar, kata Langdon, tapi itu tidak menjelaskan keterlibatan CIA. Galloway tidak yakin. Orang-orang yang berkuasa selalu tertarik dengan kekuasaan yang lebih besar. Tapi, CIA, tantang Langdon, dan rahasia-rahasia mistis. Ada sesuatu yang tidak cocok. Jelas cocok, ujar Catherine. CIA menyukai kemajuan teknologi dan selalu bereksperimen dengan ilmu-ilmu pengetahuan mistis ESP, penglihatan jarak jauh, sensory deprivation, kondisi-kondisi kesadaran supranormal yang dipicu secara farmakologis. Semuanya hal yang sama menyadap potensi tak terlihat dari pikiran manusia. Jika ada satu hal yang kupelajari dari Peter, inilah dia, ilmu pengetahuan dan mistisisme berhubungan sangat erat, hanya bisa dibedakan melalui pendekatan mereka. Mereka punya tujuan yang sama, tapi metode yang berbeda. Peter mengatakan kepada saya, ujar Galloway, bahwa bidang studi Anda adalah semacam ilmu pengetahuan mistis modern. Nutik, jawab Catherine seraya mengangguk. Dan itu membuktikan bahwa manusia punya kekuatan yang tidak menyerupai segala yang bisa kita bayangkan. Dia menunjuk jendela kaca patri yang melukiskan gambar Yesus bersinar yang terkenal, yaitu Kristus dengan berkas cahaya mengalir dari kedua tangannya. Sesungguhnya, saya baru saja menggunakan sebuah alat yang dirangkaikan dengan muatan superdingin untuk memotret tangan seorang penyembuh ruhaniah yang sedang bekerja. Foto-fotonya sangat menyerupai gambaran Yesus di jendela kaca patri itu, aliran energi mengalir dari ujung-ujung tangan penyembuh itu. Benak yang terlatih dengan baik, pikir Galloway serta mengulum senyuman. Bagaimana menurutmu cara Yesus menyembuhkan orang sakit? Saya sadari, ujar Catherine, bahwa pengobatan mengolok-olok dukun dan penyembuh, tapi saya menyadari dengan mata kepala saya sendiri. Kamera-kamera CCD memotret lelaki ini sedang mentransmisikan medan besar dari ujung-ujung jari tangannya. Dan secara harfiah mengubah susunan sel pasiennya. Jika itu bukan kekuatan seperti Yesus, saya tidak tahu lagi. Dean Galloway membiarkan senyumnya tersungging. Catherine punya kegairahan membara yang sama seperti kakaknya. Peter pernah membandingkan ilmu nutik dengan para penjelajah awal yang diejek karena mempercayai pendapat sesat mengenai bumi yang bulat. Dalam semalam saja, para penjelajah ini berubah dari orang tolol menjadi pahlawan, menemukan dunia-dunia yang belum dipetakan dan memperluas cakrawala semua orang di planet ini. Menurut Peter, Anda akan melakukan hal ini juga. Dia punya minat yang sangat tinggi terhadap pekerjaan Anda. Bagaimanapun,
Pergeseran filosofis besar dalam sejarah dimulai dengan satu gagasan tunggal yang berani. Tentu saja Galloway tahu, seseorang tidak perlu pergi ke katedral untuk menyaksikan bukti gagasan baru yang berani ini, mengenai potensi manusia yang belum tergali ini. Katedral menyelenggarakan lingkaran-lingkaran doa penyembuhan bagi mereka yang sakit dan telah berkali-kali menyaksikan hasil yang benar-benar ajaib, yaitu perubahan-perubahan fisik yang didokumentasikan secara medis. Pertanyaannya bukanlah apakah Tuhan memberikan kekuatan luar biasa kepada manusia, melainkan bagaimana kita membebaskan kekuatan itu. Kepala katedral tua itu meletakkan kedua tangannya dengan hormat pada sisi-sisi piramida mason, lalu berkata dengan sangat tenang. Sobat-sobatku, aku tidak tahu persis kemana piramida ini menunjuk, tapi inilah yang ku ketahui, ada harta karun spiritual luar biasa yang terkubur di suatu tempat di luar sana, harta karun yang telah menunggu dengan sabar dalam kegelapan selama bergenerasi-generasi. Aku yakin, itulah katalisator yang punya kekuatan untuk mengubah dunia ini. Kini dia menyentuh ujung emas batu puncak. Dan karena piramida ini sudah disusun, waktunya hampir tiba. Dan mengapa tidak? Janji pencerahan transformasional luar biasa telah lama diramalkan. Bapa, ujar Langdon dengan nada menantang, kita semua sangat mengenal Wahyu Santo Yohanes dan arti harfiah kiamat. Tapi ramalan Alkitab tampaknya, astaga, kitab Wahyu adalah kekacauan, ujar kepala katedral itu. Tak seorang pun tahu cara membacanya. Aku membicarakan benak-benak jernih yang menulis dengan bahasa yang jelas, ramalan Santo Augustinus, Sir Francis Bacon, Newton, Einstein, daftarnya tidak pernah berakhir, semuanya mengantisipasi momen pencerahan transformatif. Bahkan, Yesus sendiri berkata, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Itu prediksi yang aman untuk disebutkan, ujar Langdon. Pengetahuan berkembang secara eksponensial. Semakin banyak yang kita ketahui, semakin besar kemampuan kita untuk belajar, dan semakin cepat kita mengembangkan dasar pengetahuan kita. Ya, imbuh Catherine. Kita melihat hal ini dalam ilmu pengetahuan sepanjang waktu. Setiap teknologi baru yang kita ciptakan akan menjadi alat untuk menemukan teknologi-teknologi baru, dan itu semakin berkembang. Itulah sebabnya mengapa ilmu pengetahuan semakin maju dalam 5 tahun terakhir ini jika dibandingkan dengan 5.000 tahun sebelumnya. Perkembangan eksponensial. Secara matematis, dengan berlalunya waktu, eksponensial kemajuan menjadi nyaris vertikal, dan pengembangan baru terjadi begitu cepat. Keheningan muncul di kantor kepala katedral, dan Galloway merasa bahwa kedua tamunya masih tidak tahu bagaimana piramida ini bisa membantu mereka mengungkapkan sesuatu lebih lanjut. Itulah sebabnya mengapa takdir membawa kalian kepadaku, pikirnya. Aku punya peranan yang harus dimainkan. Selama bertahun-tahun, Pendeta Colm Galloway, bersama dengan saudara-saudara masonnya, memainkan peranan menjaga gerbang. Kini, peranan itu berubah total. Aku bukan lagi penjaga gerbang. Aku pemandu. Profesor Langdon, ujar Galloway, seraya menjulurkan tangan melintasi meja. Silakan pegang tanganku. Robert Langdon merasa ragu ketika menatap telapak tangan Galloway yang terentang. Kita hendak berdoa. Dengan sopan, Langdon menjulurkan tangan dan meletakkan tangan kanannya pada tangan keriput kepala katedral itu. Lelaki tua itu menggenggam tangan Langdon erat-erat, tetapi tidak segera mulai berdoa. Dia malah mencari jari telunjuk Langdon dan mengarahkannya ke dalam kotak batu yang tadinya menampung batu puncak emas itu. Matamu telah membutakanmu, ujar kepala katedral. Jika kau melihat dengan ujung-ujung jarimu seperti yang kulakukan, kau akan menyadari bahwa kotak ini masih punya sesuatu untuk diajarkan kepadamu. Dengan patuh, Langdon menelusurkan ujung jari tangannya ke seluruh bagian dalam kotak, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Bagian dalamnya benar-benar halus.
Teruslah mencari, ujar Galloway. Akhirnya, ujung jari lengan Langdon merasakan sesuatu lingkaran mungil yang menonjol titik sangat kecil di tengah dasar kotak. Dia mengeluarkan tangan dan mengintip ke dalam. Lingkaran kecil itu benar-benar tidak terlihat dengan mata telanjang. Apa itu? Kau mengenali simbol itu? Tanya Galloway. Simbol, jawab Langdon. Aku hampir tidak bisa melihat apa-apa. Tekan simbol itu. Langdon melakukan seperti yang diminta, menekankan ujung jari tangannya pada titik itu. Apa menurutnya yang akan terjadi? Tekankan jari tanganmu, ujar kepala katedral. Berikan tekanan. Langdon melirik Catherine, yang tampak kebingungan ketika menyelipkan rambut ke belakang telinga. Beberapa detik kemudian, kepala katedral itu akhirnya mengangguk. Oke, lepaskan tanganmu. Alkimianya sudah selesai. Alkimia. Robert Langdon mengeluarkan tangan dari kotak batu dan duduk dalam keheningan yang membingungkan. Sama sekali tidak ada yang berubah. Kotak itu tergeletak begitu saja di atas meja. Tidak ada apa-apa, ujar Langdon. Lihat ujung jarimu, jawab kepala katedral. Seharusnya kau melihat adanya perubahan. Langdon memandangi jarinya, tapi satu-satunya perubahan yang bisa dia lihat adalah lekukan di kulit akibat tonjolan melingkar itu, lingkaran mungil dengan sebuah titik di bagian tengahnya. Nah, apakah kau mengenali simbol ini? Tanya kepala katedral. Walaupun Langdon mengenali simbolnya, dia lebih terkesan dengan kemampuan kepala katedral meraba detail itu. Tampaknya, melihat dengan ujung-ujung jari adalah suatu keahlian yang dipelajari. Itu berhubungan dengan alkimia, ujar Catherine, sambil menggeser kursi lebih dekat dan meneliti jari Langdon. Itu simbol kuno untuk emas. Memang. Kepala katedral tersenyum dan menepuk kotak. Profesor, selamat. Kau baru saja mencapai sesuatu yang diperjuangkan oleh semua alkemis dalam sejarah. Dari substansi tak berharga, kau telah menciptakan emas. Langdon mengernyit, tidak terkesan. Tipuan amatir kecil ini tampaknya sama sekali tidak membantu. Gagasan menarik, tapi aku khawatir simbol ini, lingkaran dengan titik di tengahnya, punya lusinan arti. Simbol ini disebut cirkumpang, dan merupakan salah satu simbol yang paling banyak digunakan dalam sejarah. Kau bicara apa? Tanya kepala katedral kedengaran skeptis. Langdon terpana karena anggota Mason itu tidak lebih mengenal pentingnya simbol ini secara spiritual. Pak, cirkumpang punya arti yang tak terhitung banyaknya. Di Mesir kuno, itu simbol Radewa Matahari, dan astronomi modern masih menggunakannya sebagai simbol matahari. Dalam filsafat Timur, cirkumpang merepresentasikan pemahaman spiritual mata ketiga, mawar suci dan tanda penerangan. Penganut Kabalah menggunakannya untuk menyimbolkan keter sepirot tertinggi dan yang paling tersembunyi dari segala yang tersembunyi. Penganut mistik menyebutnya sebagai mata Tuhan, dan itulah asal mata. Melihat pada The Great Seal. Penganut Pythagoras menggunakan cirkumpang sebagai simbol monad kebenaran suci, The Preset Sapienta, at one men penyatuan benak dan jiwa, dan cukup. Kini Dean Galloway tergelak. Profesor, terima kasih. Kau benar, tentu saja. Kini Langdon menyadari bahwa dia baru saja dipermainkan. Dia mengetahui semua itu. Cirkumpang, ujar Galloway, yang masih tersenyum sendiri, pada dasarnya adalah simbol misteri kuno. Oleh karena itu menurutku, kehadirannya di dalam kotak ini bukanlah kebetulan. Legenda mengatakan bahwa rahasia-rahasia peta ini tersembunyi di dalam detail-detail terkecil. Baiklah, kata Catherine, tapi, seandainya pun simbol ini diukirkan di sana secara sengaja, simbol ini tidak membawa kita semakin dekat dengan pemecahan peta, bukan? Tadi kau mengatakan segel lilin yang kau patahkan dicap timbul dengan cincin Peter. Benar. Dan kau mengatakan membawa cincin itu bersamamu. Ya. Langdon merogoh saku, menemukan cincin itu,
mengeluarkannya dari kantong plastik dan meletakkannya di atas meja di hadapan kepala katedral. Galloway memungut cincin itu dan mulai meraba-raba permukaannya. Cincin unik ini diciptakan pada saat yang sama dengan piramida Mason, dan secara tradisional dikenakan oleh kaum Mason yang bertugas melindungi piramida. Malam ini, ketika meraba cirkumpang mungil di dasar kotak batu, kusadari bahwa cincin ini sesungguhnya merupakan bagian dari simbolon. Benarkah? Aku yakin itu. Peter sahabat terdekatku, dan dia mengenakan cincin ini selama bertahun-tahun. Aku cukup mengenal benda ini. Dia menyerahkan cincin itu kepada Langdon. Lihat sajalah sendiri. Langdon mengambil cincin itu dan menelitinya, menelusurkan jari-jari tangannya di atas Phoenix berkepala dua, angka 33, kata-kata Ordo Abecak dan juga kata-kata semuanya terungkap pada derajat ke-33. Dia tidak merasakan sesuatu yang bisa membantu. Lalu, ketika jari-jari tangannya menelusuri bagian luar lingkaran cincin, dia langsung berhenti. Dengan terkejut, dia membalikkan cincin dan meneliti bagian dasar lingkaran cincinnya. "Kau menemukannya?" tanya Galloway. "Ya, kurasa begitu," jawab Langdon. Catherine menggeser kursi lebih dekat. "Apa?" "Tanda derajat pada lingkaran cincin," ujar Langdon sambil menunjukkan. "Begitu kecil sehingga tidak terlalu bisa dilihat dengan mata. Tapi jika merabanya, kau bisa mengetahui suatu lekukan seperti goresan melingkar mungil. Tanda derajat berada di tengah dasar lingkaran cincin, dan tampaknya ukurannya memang sama dengan lingkaran menonjol di dasar kubus." "Ukurannya sama." Catherine bergerak semakin dekat lagi, kini kedengarannya bersemangat. "Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya." Langdon mengambil cincin itu, memasukkannya ke dalam kotak, lalu menyibatkan kedua lingkaran mungil itu. Ketika dia menekan cincin, lingkaran menonjol di kotak masuk ke dalam lekukan cincin, dan suara klik samar, tapi mantap. Mereka semua terlompat. Langdon menunggu, tapi tidak terjadi apa-apa. "Apa itu?" tanya pendeta. "Tidak ada apa-apa," jawab Catherine. "Cincin itu terkunci di tempatnya, tapi tidak terjadi apa-apa lagi. Tidak ada perubahan besar." Galloway tampak bingung. "Kita belum selesai," pikir Langdon menyadari seraya menunduk memandangi lambang timbul cemekin Phoenix berkepala di angka 33. Semuanya terungkap pada derajat ke-33. Benaknya dipenuhi pikiran mengenai Pitagoras, geometri suci, dan sudut. Ia bertanya-tanya, mungkinkah kata derajat punya arti matematis? Perlahan-lahan, kini dengan jantung berdetak lebih cepat, Langdon menjulurkan tangan dan meraih cincin yang melekat di dasar kotak kubus. Lalu, perlahan-lahan, dia mulai memutar cincin ke kanan. Semuanya terungkap pada derajat ke-33. Langdon memutar cincin 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat. Kejadian selanjutnya benar-benar di luar dugaan Langdon. Bab 85. Perubahan. Dean Galloway mendengar apa yang terjadi, jadi dia tidak perlu melihatnya. Di seberang meja, Langdon dan Catherine terdiam terpaku, tak diragukan lagi merasa takjub dan membisu, menatap kubus batu yang baru saja mengubah diri dengan suara keras di hadapan mata mereka itu. Mau tak mau Galloway tersenyum. Dia sudah mengantisipasi hasilnya. Walaupun masih belum tahu bagaimana perkembangan baru ini pada akhirnya akan membantu mereka memecahkan teka-teki piramida, dia menikmati peluang langka mengajari seorang simbolog Harvard sesuatu mengenai simbol. "Profesor," kata kepala katedral itu, "hanya sedikit orang yang menyadari bahwa kaum Mason menghormati bentuk kubus, atau kami menyebutnya ashlar, karena merupakan representasi 3 dimensi dari simbol lain. Simbol 2 dimensi yang lebih kuno." Galloway tidak perlu bertanya apakah profesor itu mengenali simbol kuno yang kini terhampar di hadapan mereka di atas meja. Itu salah satu simbol paling terkenal di dunia.
Pikiran Robert Langdon teraduk-aduk ketika dia menatap kotak yang berubah di atas meja di hadapannya. Aku sama sekali tidak tahu. Beberapa saat yang lalu, dia menjangkau ke dalam kotak batu, meraih cincin mason, dan perlahan-lahan memutarnya. Ketika dia memutar cincin sampai 33 derajat, kubus itu mendadak berubah di hadapan matanya. Panel-panel yang menyusun semua sisi kotak berjatuhan ketika engsel-engsel tersembunyi terlepas. Kotak itu langsung roboh, panel-panel samping tutupnya jatuh ke depan, menamparkan keras meja. Kubus itu berubah menjadi salib, pikir Langdon. Alkimia, simbolis. Catherine tampak bingung melihat kubus yang roboh. Piramida Mason berhubungan dengan ajaran Kristen. Sejenak Langdon menanyakan hal yang sama. Bagaimanapun salib Kristen merupakan simbol yang dihormati dalam persaudaraan Mason, dan jelas ada banyak kaum Mason yang Kristen. Akan tetapi, kaum Mason juga banyak yang Yahudi, Muslim, Buddhis, Hindu, juga mereka yang tidak punya nama bagi Tuhan mereka. Kemunculan simbol Kristen secara eksklusif tampaknya membatasi. Lalu, arti sejati simbol ini terpikirkan oleh Langdon. Itu bukan salib, ujar Langdon yang kini berdiri. Salib dengan cirkumpang di bagian tengahnya merupakan simbol peleburan dua simbol untuk menciptakan satu simbol. Kau bilang apa? Mata Catherine mengikuti Langdon yang mondar-mandir di dalam ruangan. Sampai abad keempat, jelas Langdon, salib bukan simbol Kristen. Jauh sebelum itu, salib digunakan oleh orang-orang Mesir untuk merepresentasikan persimpangan antara dua dimensi, manusia dan surga. Seperti yang di atas, demikian juga yang di bawah. Itu representasi visual persimpangan tempat manusia dan Tuhan menjadi satu. Oke, cirkumpang, jelas Langdon, sudah kita ketahui memiliki banyak arti, salah satunya yang paling esoteris adalah mawar, simbol alkimia untuk kesempurnaan. Tapi jika kau meletakkan mawar di tengah salib, kau akan menciptakan simbol lain yang benar-benar berbeda, salib mawar. Galloway bersandar di kursinya, tersenyum. Wah, hebat sekali. Kini Catherine juga berdiri. Apa yang kulewatkan? Salib mawar, jelas Langdon, adalah simbol umum dalam persaudaraan Mason bebas. Sesungguhnya, salah satu derajat dalam Scottish Rite disebut kesatria salib mawar, untuk menghormati para penganut Rosicrucian awal, yang memberikan sumbangan pada filsafat mistis Mason. Peter mungkin sudah menyebutkan penganut-penganut Rosicrucian kepadamu. Lusinan ilmuwan besar menjadi anggotanya seperti John Dee, Elias Ashmole dan Robert Flood. Benar sekali, ujar Catherine. Aku sudah membaca semua manifesto Rosicrucian di dalam risetku. Semua ilmuwan harus melakukannya, pikir Langdon. Ordo Salib Mawar, atau lebih resminya disebut Ordo Rosicrucis kuno dan mistis, punya sejarah misterius yang sangat mempengaruhi ilmu pengetahuan dan sangat paralel dengan legenda misteri kuno. Saga-saga kuno dengan kebijakan rahasia yang diturunkan selama berabad-abad dan hanya dipelajari oleh orang-orang terpintar. Daftar penganut Rosicrucian yang terkenal dalam sejarah memang terdiri atas deretan orang terkenal Renaissance Eropa, Paracelsus, Bacon, Flood, Descartes, Pascal, Spinoza, Newton dan Leibniz. Menurut doktrin Rosicrucian, ordo itu didirikan berdasarkan kebenaran esoteris masa lampau kuno, yaitu kebenaran-kebenaran yang harus disembunyikan dari manusia biasa, dan menjanjikan pemahaman luar biasa dalam ranah spiritual. Simbol kelompok persaudaraan ini telah berkembang selama bertahun-tahun menjadi bunga mawar pada salib berhias, tapi simbol itu dimulai sebagai lingkaran berbintik yang lebih sederhana pada salib tanpa hiasan, manifestasi mawar yang paling sederhana pada manifestasi salib yang paling sederhana. Aku dan Peter sering mendiskusikan filsafat Rosicrucian, kata Galloway kepada Catherine. Ketika kepala katedral mulai menjelaskan hubungan balik antara persaudaraan Mason dan Rosicrucianisme,
Langdon merasakan perhatiannya teralihkan kembali pada pikiran yang telah mengganggunya sepanjang malam. Jehovah Sanctus Unum. Entah bagaimana frasa ini berhubungan dengan alkimia. Dia masih bisa mengingat secara pasti apa yang dikatakan Peter mengenai frasa itu. Tapi, untuk alasan tertentu, penyebutan Rosicrucian tampaknya menyalakan kembali pikiran itu. Berpikirlah Robert, pendiri Rosicrucian, ujar Galloway, konon ada seorang mistik Jerman yang bernama Christian Rosenkreuz, jelas samaran, mungkin untuk Francis Bacon, yang diyakini beberapa sejarawan mendirikan sendiri kelompok itu, walaupun ada bukti nama samaran, teriak Langdon mendadak, mengejutkan semua orang bahkan dirinya sendiri. Itu dia. Jehovah Sanctus Unum itu nama samaran. Kau bicara apa? Desak Catherine. Denyut nadi Langdon kini semakin cepat. Sepanjang aku mencoba mengingat apa yang dikatakan Peter mengenai Jehovah Sanctus Unum dan hubungannya dengan alkimia. Akhirnya, aku ingat, itu bukan mengenai alkimia, melainkan mengenai seorang alkemis. Alkemis yang sangat terkenal. Galloway tergelak. Sudah saatnya Profesor. Aku menyebut namanya 2 kali, dan juga kata nama samaran. Langdon menatap kepala katedral tua itu. Kau tahu, wah, aku sudah curiga ketika kau mengatakan bahwa itu bunyinya Jehovah Sanctus Unus dan kodenya dipecahkan dengan menggunakan persegi 4 ajaib Durer. Tapi ketika kau menemukan salib mawar, aku merasa yakin. Seperti yang mungkin kau ketahui, makalah-makalah pribadi ilmuwan yang sedang kita bahas ini menyertakan salinan manifesto-manifesto Rosicrucian dengan banyak sekali catatan. Siapa? Tanya Catherine. Salah satu ilmuwan terbesar di dunia. Jawab Langdon. Dia seorang alkemis, anggota Royal Society of London, pengikut Rosicrucian, dan menandatangani beberapa makalah ilmu pengetahuannya yang paling rahasia dengan nama samaran, Jehovah Sanctus Unus, yakni satu Tuhan sejati. Tanya Catherine. Lelaki rendah hati. Sesungguhnya lelaki cerdas, ujar Galloway membetulkan. Dia menandatangani namanya dengan cara seperti itu karena, seperti ahli-ahli kuno, dia menganggap dirinya sendiri suci. Juga karena ke-16 huruf dalam Jehovah Sanctus Unus bisa diatur kembali untuk menyebut namanya dalam bahasa Latin, menciptakan nama samaran yang sempurna. Kini Catherine tampak kebingungan. Jehovah Sanctus Unus adalah anagram nama seorang alkemis terkenal dalam bahasa Latin. Langdon meraih secarik kertas dan pensil dari meja kepala katedral, lalu menulis sembari bicara. Bahasa Latin saling mempertukarkan huruf J dengan I dan huruf V dengan U, yang berarti Jehovah Sanctus Unus bisa diatur kembali dengan sempurna untuk menyebut nama lelaki ini. Langdon menuliskan ke-16 huruf itu, Isekes Netonus. Dia menyerahkan kertas itu kepada Catherine dan berkata, "Kurasa, kau pernah mendengar tentang dia." Isaac Newton. Desak Catherine seraya memandang kertas itu. Itukah yang hendak dikatakan oleh ukiran pada piramida itu kepada kita? Sejenak Langdon serasa kembali berada di Westminster Abbey, berdiri di makam Newton yang berbentuk piramida tempat dia mengalami kesadaran yang serupa. Dan malam ini, ilmuwan besar itu kembali muncul ke permukaan. Bukan kebetulan, tentu saja, piramida-piramida, misteri-misteri, ilmu pengetahuan yang tersembunyi, semuanya saling berkaitan. Nama Newton selalu menjadi tonggak petunjuk yang berulang-ulang muncul bagi mereka yang mencari pengetahuan rahasia. Isaac Newton, ujar Galloway, agaknya berhubungan dengan cara memecahkan arti piramida. Tak bisa kubayangkan seperti apa, tapi, jenius. Teriak Catherine dengan mata terbelalak. Begitulah cara mengubah piramida itu. Kau mengerti? Tanya Langdon. Iya, jawab Catherine. Aku tidak percaya kita tidak melihatnya. Sudah berada tepat di hadapan kita. Proses alkimia sederhana. Aku bisa mengubah piramida ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan dasar. Ilmu pengetahuan Newton. Langdon berusaha keras untuk mengerti.
Din Galloway, ujar Catherine. Jika kau membaca cincin itu, bunyinya berhenti. Mendadak kepala katedral tua itu mengangkat jari tangan ke udara dan mengisyaratkan mereka untuk diam. Perlahan-lahan dia memiringkan kepala, seakan mendengarkan sesuatu. Setelah beberapa saat, mendadak dia berdiri. Sobat-sobatku, piramida ini jelas meninggalkan rahasia-rahasia untuk diungkapkan. Aku tidak tahu apa yang diketahui Miss Solomon, tapi jika dia mengetahui langkah selanjutnya, aku harus memainkan perananku. Kemasi barang-barang kalian dan jangan berkata apa-apa lagi kepadaku. Tinggalkan aku dalam kegelapan untuk saat ini. Aku lebih suka tidak punya informasi yang bisa dibagikan, seandainya para pengunjung kita mencoba memaksaku. Pengunjung, ujar Catherine seraya mendengarkan. Aku tidak mendengar seorang pun. Akan kau dengar, jawab Galloway seraya berjalan ke pintu, cepat. Di seberang kota, sebuah menara telepon berusaha menghubungi telepon yang tergeletak hancur di Massachusetts Avenue. Ketika tidak menemukan sinyal, menara itu mengarahkan kembali panggilan telepon itu ke pesan suara. Kau di mana? Robert, teriak suara panik Warren Bellamy, kau di mana? Telepon aku. Terjadi sesuatu yang mengerikan. Bab 86. Dalam kilau biru langit lampu-lampu ruang bawah tanah, malah berdiri di depan meja batu dan melanjutkan persiapan-persiapannya. Selama dia bekerja, perut kosongnya berkeroncongan. Dia tidak mengacuhkannya. Hari-hari pelayanannya terhadap keinginan ragawi sudah ditinggalkannya. Perubahan memerlukan pengorbanan. Seperti banyak lelaki lain yang paling berkembang secara spiritual dalam sejarah, malah telah mengikatkan diri pada jalannya dengan melakukan pengorbanan daging yang termulia. Pengebirian tidak terlalu menyakitkan seperti yang dibayangkannya. Dan belakangan dia tahu, tindakan itu jauh lebih umum dilakukan daripada yang dia kira. Setiap tahun, ribuan lelaki menjalani pengebirian melalui operasi. Prosesnya dikenal sebagai orkitomi. Motivasi mereka berkisar antara masalah-masalah lintas gender, mengendalikan kecanduan seksual, sampai keyakinan spiritual yang tertanam kuat. Motivasi malah adalah jenis yang paling mulia. Seperti Atis yang mengebiri diri sendiri dalam mitos, malah tahu bahwa untuk mencapai keabadian, diperlukan pemutusan total dari dunia material laki-laki dan perempuan. Androgin adalah satu. Saat ini, lelaki-lelaki terkebiri dijauhi, walaupun orang kurang memahami kekuatan yang menjadi sifat pengorbanan transmutasional ini. Orang-orang Kristen kuno bahkan mendengar Yesus sendiri menyanjung kebajikan-kebajikannya dalam Matius ayat 19, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti ia mengerti. Peter Solomon telah melakukan pengorbanan daging, walaupun sebelah tangan adalah harga kecil dalam rencana besar. Akan tetapi ketika malam berakhir, Solomon akan melakukan pengorbanan yang jauh lebih besar. Untuk menciptakan, aku harus menghancurkan. Begitulah sifat alami polaritas. Tentu saja Peter Solomon patut menerima takdir yang menantinya malam ini. Akan menjadi akhir yang pas. Dulu sekali, dia memainkan peranan penting dalam jalur kehidupan fana malah. Oleh karena itu, Peter telah dipilih untuk memainkan peranan penting dalam perubahan besar malah. Lelaki ini pantas mengalami semua kengerian dan kesakitan yang bakal diterimanya. Peter Solomon bukanlah manusia seperti yang dipercayai oleh dunia. Dia mengorbankan putranya sendiri. Peter Solomon pernah memberikan pilihan yang mustahil, kekayaan atau kebijakan kepada putranya, Zakari. Zakari memilih dengan buruk. Keputusan anak laki-laki itu mengawali serangkaian kejadian yang pada akhirnya menyeret pemuda itu ke dalam neraka. Penjara Soganlik. Zakari Solomon mati dalam penjara Turki itu. Seluruh dunia mengetahui ceritanya, tapi mereka tidak tahu kalau Peter Solomon seharusnya bisa menyelamatkan putranya. Aku ada di sana, pikir malah.
Aku mendengar semuanya. Malah tidak pernah melupakan malam itu. Keputusan brutal Solomon berarti kematian bagi putranya, tapi menjadi kelahiran malah. Seseorang harus mati sehingga yang lain bisa hidup. Ketika lampu di atas kepala malah mulai kembali berubah warna, dia menyadari larutnya malam. Dia menyelesaikan persiapan-persiapannya dan kembali menaiki rampa. Sudah saatnya mengurus masalah-masalah dunia fana. Bab 87. Semuanya terungkap pada derajat ke-33, pikir Catherine seraya berlari. Aku tahu cara mengubah piramida itu. Jawabannya sudah berada di depan mata mereka sepanjang malam. Catherine dan Langdon kini sendirian, bergegas menyusuri ruang tambahan katedral, mengikuti papan-papan tanda kebun. Kini persis seperti yang dijanjikan oleh kepala katedral, mereka keluar dari katedral dan memasuki pekarangan kebun berdinding. Kebun katedral terpencil, berbentuk persegi 5 dan dilengkapi air mancur perunggu postmodern. Catherine tak mendengar betapa keras aliran air mancur itu menggema di pekarangan. Lalu dia menyadari bahwa bukan suara air mancur yang didengarnya. Helikopter, teriaknya, ketika sorot cahaya menembus langit malam di atas mereka. Berlindunglah di bawah tiang-tiang penyangga itu. Kilau terang lampu sorot membanjiri kebun persis ketika Langdon dan Catherine mencapai sisi seberang dan menyelinap di balik sebuah lengkungan gotik menuju terowongan ke halaman luar. Mereka menunggu, meringkuk di dalam terowongan, sementara helikopter melintas di atas kepala dan mulai mengitari katedral dalam lengkungan-lengkungan lebar. Kurasa, Galloway benar ketika mendengar kedatangan pengunjung, ujar Catherine terkesan. Mata yang buruk menjadikan telinga tajam. Kini telinganya sendiri berdentam-dentam seirama denyut nadinya yang berpacu. Kesini, ujar Langdon seraya mencengkram tas bahu dan bergerak melintasi lorong. Dean Galloway telah memberi mereka sebuah kunci dan serangkaian petunjuk yang jelas. Sayangnya, ketika mencapai ujung terowongan pendek itu, ternyata mereka dipisahkan dari tujuan oleh bentangan luas halaman terbuka yang saat ini dibanjiri cahaya dari helikopter di atas kepala. Kita tidak bisa menyeberang, ujar Catherine. Tunggu, lihat. Langdon menunjuk bayangan hitam yang mewujud di halaman, di sebelah kiri mereka. Bayangan itu berawal dari sebuah titik tak berbentuk, tapi berkembang dengan cepat, bergerak ke arah mereka, menjadi semakin jelas, bergegas menghampiri mereka semakin cepat, memanjang, dan akhirnya mereka semakin persegi panjang hitam besar yang dimahkotai dua menara yang sangat tinggi. Bagian depan katedral menghalangi lampu sorot, jelas Langdon. Mereka mendarat di depan, Langdon meraih tangan Catherine. Lari. Sekarang, di dalam katedral, Dean Galloway merasakan ringannya langkah yang tidak pernah dirasakannya selama bertahun-tahun. Dia bergerak melewati persimpangan besar, menyusuri bagian tengah gereja, menuju pintu-pintu depan. Kini dia bisa mendengar helikopter itu melayang di depan katedral, dan dia membayangkan lampu-lampunya menembus jendela mawar di hadapannya, memancarkan warna-warna spektakuler ke seluruh tempat suci itu. Dia ingat semasa masih bisa melihat warna. Ironisnya, kekosongan tanpa cahaya yang menjadi dunianya telah menerangi banyak hal untuknya. Kini aku bisa melihat lebih jelas daripada sebelumnya. Galloway terpanggil melayani Tuhan semasa muda, dan sepanjang hidupnya, dia teramat sangat menyukai gereja. Seperti banyak koleganya yang menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan, Galloway merasa lelah. Dia menghabiskan hidupnya dengan berjuang agar bisa didengar di tengah hiruk-pikuk ketidaktahuan. Apa yang kuharapkan? Mulai dari Perang Salib, sampai Inkuisisi, sampai penemuan benua Amerika, nama Yesus dibajak sebagai sekutu dalam segala perjuangan untuk meraih kekuasaan. Semenjak permulaan, mereka yang tidak berpengetahuan selalu berteriak paling keras untuk menggiring massa yang tidak menaruh curiga dan memaksa mereka berbuat sesuai perintah.
Mereka mempertahankan keinginan-keinginan duniawi dengan mengutip Alkitab yang tidak mereka pahami. Mereka mengumumkan intoleransi mereka sebagai keyakinan mereka. Kini, setelah bertahun-tahun, umat beriman akhirnya berhasil menghapuskan segala yang begitu indah mengenai Yesus. Malam ini, menjumpai simbol salib mawar membangkitkan harapan besar Galloway, mengingatkannya akan ramalan yang tertulis dalam manifesto Rosicrucian, yang sudah dibaca Galloway berulang-ulang pada masa lampau dan masih bisa diingatnya. Bab 1, Yehova akan menebus dosa umat manusia dengan mengungkapkan rahasia-rahasia yang sebelumnya hanya diperuntukkan mereka yang terpilih. Bab 4, seluruh dunia akan menjadi satu buku dan semua kontradiksi dalam ilmu pengetahuan dan teologi akan diakurkan. Bab 7, sebelum akhir dunia, Tuhan akan menciptakan banjir besar cahaya spiritual untuk meredakan penderitaan umat manusia. Bab 8, sebelum penyingkapan ini dimungkinkan, dunia harus menghilangkan keracunannya akibat cawan beracun yang dipenuhi kehidupan palsu anggur teologis. Galloway tahu, gereja sudah lama tersesat, dan dia membaktikan hidupnya untuk meluruskan jalan gereja. Kini dia menyadari bahwa momen itu sudah mendekat dengan cepatnya. Malam selalu paling gelap sebelum fajar. Agen lapangan CIA Turner Simpkins duduk di atas kaki helikopter Sikorsky ketika benda itu menyentuh rerumputan bersalju. Dia melompat turun, diikuti orang-orangnya, dan segera melambaikan tangan agar helikopter itu kembali naik ke udara untuk mengawasi semua pintu keluar. Tak seorang pun boleh meninggalkan gedung ini. Ketika helikopter naik kembali ke dalam langit malam, Simpkinsa dan timnya lari menaiki tangga menuju pintu masuk utama katedral. Sebelum dia bisa memutuskan harus mengetuk pintu yang mana dari keenam pintu itu, salah satu pintu mengayun terbuka. "Ya," kata suara tenang dari dalam bayang-bayang. Simpkins nyaris tidak bisa melihat sosok bungkuk berjubah pendeta itu. "Anda Dean Colin Galloway?" "Ya," jawab lelaki tua itu. "Saya mencari Robert Langdon. Apakah Anda melihatnya?" Lelaki tua itu kini melangkah maju, menatap Simpkins dengan mata kosong mengerikan. "Nah, bukankah itu akan merupakan suatu keajaiban?" Bab 88. Waktunya hampir habis. Analis keamanan Nola Kaye sudah kehilangan kesabaran dan isi cangkir kopi ketiga yang kini diminumnya sudah mulai menjalari tubuhnya seperti arus listrik. Belum ada berita dari Sato. Akhirnya telepon berdering dan Nola terlompat. "OS," jawabnya. "Nola di sini." "Nola, ini Rick Parish dari keamanan sistem." Nola memelorotkan tubuhnya. "Bukan Sato." "Hai Rick, ada yang bisa kubantu? Aku ingin mengingatkanmu, departemen kami mungkin punya informasi yang berhubungan dengan apa yang sedang kau kerjakan malam ini." Nola meletakkan kopinya. "Bagaimana kau bisa tahu apa yang sedang kukerjakan malam ini?" Maaf, ini program baru, kami sedang melakukan beta tes," ujar Parish. "Program ini terus-menerus menunjukkan nomor stasiun kerjamu." Kini Nola menyadari apa yang dibicarakan oleh lelaki itu. Saat ini, agensi menjalankan perangkat lunak kolaboratif integrasi kolaboratif, baru yang dirancang untuk memberi peringatan-peringatan real-time ke departemen-departemen yang berlainan ketika mereka kebetulan memproses medan-medan data yang berhubungan. Di dalam era ancaman teroris yang sensitif waktu, kunci untuk menggagalkan bencana sering sesederhana peringatan yang memberitahumu bahwa lelaki di ujung lorong sedang menganalisis data yang sama yang kau perlukan. Sejauh sepengetahuan Nola, perangkat lunak CIA ini terbukti lebih merupakan gangguan daripada bantuan nyata apapun. Perangkat lunak constant interruption, gangguan terus-menerus, begitulah dia menyebutnya. "Benar, aku lupa," ujar Nola. "Apa yang kau dapat?" Dia yakin tidak ada orang lain di dalam gedung yang mengetahui adanya krisis ini, apalagi bisa menanganinya.
Satu-satunya pekerjaan komputer yang dilakukan Nola malam ini adalah riset historis untuk Sato mengenai topik-topik Mason esoteris. Walaupun demikian, dia harus berpura-pura. Wah, mungkin bukan apa-apa, jawab Parish, tapi kami menghentikan seorang peretas malam ini, dan program CIA terus-menerus menyarankanku agar membagikan informasi ini kepadamu. Seorang peretas. Nola meneguk kopi. Aku mendengarkan. Kira-kira 1 jam yang lalu, jelas Parish, kami mencegah seorang lelaki bernama Zubianis yang sedang mencoba mengakses sebuah arsip di salah satu pangkalan data internal kami. Lelaki ini menyatakan dirinya disewa untuk melakukan pekerjaan itu dan dia sama sekali tidak tahu mengapa dia dibayar untuk mengakses arsip tertentu ini. Dan dia bahkan tidak tahu kalau arsip itu berada di sebuah server CIA. Oke, kami sudah selesai menanyainya, dan dia bersih. Tapi ada yang aneh. Arsip yang sama yang menjadi sasarannya telah dimunculkan sebelumnya malam ini oleh sebuah mesin pencari internal. Tampaknya seseorang mendompleng sistem kami, menjalankan pencarian kata kunci spesifik, dan menghasilkan dokumen teredaksi. Masalahnya, kata-kata kunci yang mereka gunakan sangat aneh. Dan terutama ada satu yang dimunculkan oleh Chi sebagai kecocokan prioritas tinggi, kata kunci yang unik bagi kedua rangkaian data kami. Dia terdiam. Kau tahu kata simbolon? Nola langsung terlonjak, menumpahkan kopi di meja. Kata-kata kunci lainnya juga sama tidak biasanya, lanjut Parish. Piramida portal kemarilah. Perintah Nola seraya mengelap meja. Dan bawa semua yang kau dapat. Kata-kata ini benar-benar ada artinya bagimu, sekarang. Bab 89. Kolese Katedral adalah sebuah gedung elegan menyerupai kastil yang bersebelahan dengan Katedral Nasional. Kolese Penginjil, seperti yang pada mulanya dibayangkan oleh Uskup Episkopal pertama Washington, didirikan untuk memberikan pendidikan berkelanjutan kepada para pendeta setelah penahbisan mereka. Saat ini, kolese itu menawarkan berbagai program mengenai teologi, keadilan global, penyembuhan, dan spiritualitas. Langdon dan Catherine berhasil melintasi halaman dan menggunakan kunci Galloway untuk menyelinap ke dalam, persis ketika helikopter itu naik kembali ke atas katedral dengan lampu-lampu sorot yang mengubah malam menjadi siang. Kini, ketika berdiri kehabisan napas di dalam foyer, mereka meneliti keadaan di sekeliling. Jendela-jendela memberikan penerangan yang memadai, dan Langdon tidak melihat adanya alasan untuk menyalakan lampu-lampu dan menempuh risiko mengumumkan keberadaan mereka kepada helikopter di atas kepala. Ketika bergerak menyusuri lorong tengah, mereka melewati serangkaian gedung konferensi, ruang kelas, dan area duduk. Interiornya mengingatkan Langdon pada bangunan-bangunan neo-gotik Universitas Yale, menakjubkan dari luar, tetapi sangat sederhana di bagian dalam. Keanggunan dari periode mereka telah diubah agar bisa menahan lalu lintas pejalan kaki yang sibuk. Ke sini, ujar Catherine seraya menunjuk ke ujung jauh lorong. Catherine belum menceritakan kepada Langdon apa yang baru disadarinya mengenai piramida itu, tapi tampaknya penyebutan Isekes Netonus lah yang menyulutnya. Yang dikatakan Catherine ketika mereka melintasi halaman hanyalah, piramida itu bisa diubah dengan menggunakan ilmu pengetahuan sederhana. Perempuan itu yakin, segala yang diperlukan kemungkinan ditemukan di dalam gedung ini. Langdon sama sekali tidak tahu apa yang diperlukan Catherine atau bagaimana caranya mengubah sepotong granit atau emas padat, tapi mengingat dia baru saja menyaksikan sebuah kubus bermetamorfosis menjadi salib Rosicrucian, dia bersedia untuk percaya. Mereka mencapai ujung lorong dan Catherine mengernyit, tampaknya tidak melihat apa yang diinginkannya. Katanya gedung ini punya fasilitas asrama. Ya, untuk konferensi-konferensi yang memerlukan penginapan. Jadi mereka pasti punya dapur di suatu tempat di sini kan? Kau lapar? Catherine mengernyit memandangnya. Tidak, aku mencari suatu benda. Tentu saja. Langdon melihat tangga menurun dengan simbol yang menjanjikan.
Piktogram favorit Amerika. Dapur ruang bawah tanah tampak seperti ruang industri, banyak perlengkapan dari baja nirkarat dan mangkuk-mangkuk besar dirancang untuk memasak untuk kelompok-kelompok besar. Dapurnya tidak berjendela. Catherine menutup pintu dan menyalakan lampu-lampu. Kipas ventilasi menyala secara otomatis. Catherine mulai membuka lemari-lemari untuk mencari benda yang diperlukannya. Robert, pintanya, tolong letakkan piramida itu di meja dapur. Langdon yang merasa seperti asisten koki yang sedang menerima perintah-perintah dari koki terkenal Daniel Boulut, melakukan seperti yang diperintahkan, mengeluarkan piramida dari tas dan meletakkan batu puncak emas itu di atasnya. Ketika sudah selesai, Catherine sibuk mengisi sebuah panci besar dengan air keran panas. Tolong angkatkan ini ke atas kompor. Langdon mengangkat panci penuh air itu ke atas kompor, dan Catherine memutar tombol gas untuk menyalakan api. Kita masak lobster, tanya Langdon penuh harap. Lucu sekali. Tidak, kita melakukan alkimia. Dan sekadar catatan, ini panci pasta, bukan panci lobster. Dia menunjuk saringan berlubang-lubang yang dikeluarkannya dari panci dan diletakkannya di atas meja di samping piramida. Tolol sekali. Dan merebus pasta akan membantu kita memecahkan kode piramida. Catherine mengabaikan komentar itu, nada suaranya berubah serius. Seperti yang aku yakin kau ketahui, ada alasan historis dan simbolis mengapa kaum Mason memilih 33 sebagai derajat tertinggi mereka. Tentu saja, ujar Langdon. Pada masa Pitagoras, 6 abad sebelum Kristus, tradisi numerologi menganggap 33 sebagai angka tertinggi dari semua angka utama. Itu angka tersuci, menyimbolkan kebenaran suci. Tradisi itu terus bertahan di dalam persaudaraan Mason dan di tempat-tempat lain. Bukan kebetulan jika orang Kristen diberitahu bahwa Yesus disalibkan di usia 33, walaupun tidak ada bukti historis nyata untuk itu. Juga bukan kebetulan jika Yusuf dikatakan berusia 33 saat menikahi perawan Maria, atau Yesus melakukan 33 mukjizat, atau nama Allah disebut 33 kali dalam kitab Kejadian, atau dalam Islam, semua penghuni surga secara permanen berusia 33 tahun. 33, ujar Catherine, adalah angka suci dalam banyak tradisi mistis. Benar, Langdon masih tidak tahu apa hubungan ini dengan panci pasta. Jadi, seharusnya tidak mengejutkan bagimu jika alkimia kuno, penganut Rosicrucian, dan ahli mistik seperti Isaac Newton juga menganggap angka 33 istimewa. Aku yakin begitu, jawab Langdon. Newton sangat mempelajari numerologi, ramalan dan astrologi, tapi apa semuanya terungkap pada derajat ke-33? Langdon mengeluarkan cincin Peter dari saku dan menulis inskripsinya. Lalu dia melirik kembali panci air itu. Maaf, aku tidak mengerti. Robert, tadi kita semua berasumsi bahwa derajat ke-33 mengacu pada derajat Mason. Akan tetapi, ketika memutar cincin 33 derajat, kubusnya berubah mengungkapkan sebuah salib. Saat itu kita menyadari bahwa derajat digunakan dalam pengertian lain. Ya, derajat kelengkungan. Tepat sekali. Tapi, derajat juga punya arti ketiga. Langdon mengamati panci air di atas kompor. Suhu. Tepat sekali, ujar Catherine. Sudah ada di depan mata sepanjang malam. Semuanya terungkap pada derajat ke-33. Jika kita membawa suhu piramida ini sampai ke 33 derajat, mungkin saja benda ini akan mengungkap suatu. Langdon tahu, Catherine Solomon luar biasa pintar. Tetapi, tampaknya perempuan ini melewatkan sesuatu yang jelas terlihat. Jika aku tidak keliru, suhu 33 derajat nyaris membekukan. Tidakkah kita seharusnya meletakkan piramida itu dalam lemari pembeku? Catherine tersenyum. Tidak, jika kita ingin mengikuti yang ditulis oleh alkemis hebat dan ahli mistik Rosicrucian menandatangani makalah-makalahnya dengan Jehovah Sanctus Unus. Isekes Netonus menulis resep.
Robert, suhu adalah katalisator alkimia mendasar, dan tidak selalu diukur dalam Fahrenheit dan Celsius. Ada skala suhu yang jauh lebih tua, salah satunya ditemukan oleh Isaac, skala Newton, ujar Langdon, menyadari bahwa Catherine benar. Ya, Isaac Newton menemukan seluruh sistem pengukur suhu yang benar-benar berdasarkan pada fenomena alam. Suhu es meleleh merupakan titik dasar Newton, dan dia menyebutnya sebagai derajat 0. Catherine terdiam. Kurasa, kau bisa menebak derajat apa yang diberikannya untuk suhu air mendidih, raja dari semua proses alkimia. 33. Ya, 33. Derajat ke-33. Pada skala Newton, suhu air mendidih adalah 33 derajat. Aku ingat pernah bertanya kepada kakakku mengapa Newton memilih angka itu. Maksudku, tampaknya begitu acak. Air mendidih adalah proses alkimia yang paling mendasar, dan dia memilih 33. Mengapa bukan 100? Mengapa bukan sesuatu yang lebih elegan? Peter menjelaskan bahwa bagi ahli mistik seperti Isaac Newton, tidak ada angka yang lebih elegan daripada 33. Semuanya terungkap pada derajat ke-33. Langdon melirik panci air, lalu piramida. Catherine, piramida itu terbuat dari granit padat dan emas padat. Kau sungguh-sungguh mengira air mendidih cukup panas untuk mengubahnya. Senyum di wajah Catherine mengatakan kepada Langdon bahwa dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui Langdon. Dengan yakin, dia berjalan ke meja, mengangkat piramida granit berbatu puncak emas itu, dan meletakkannya ke dalam saringan. Lalu dengan hati-hati diturunkannya saringan itu ke dalam air mendidih. Ayo kita cari tahu. Tinggi di atas Katedral Nasional, pilot CIA menyetel helikopter pada mode melayang otomatis dan meneliti perimeter bangunan dan tanah. Tidak ada gerakan. Pencitraan panasnya tidak bisa menembus batu katedral, jadi dia tidak bisa tahu apa yang sedang dilakukan timnya di dalam. Tapi, seandainya seseorang mencoba menyelinap keluar, pencitraan panas akan mengenalinya. Sensor panas itu baru berdenting 60 detik. Detektor yang prinsip kerjanya sama dengan sistem keamanan itu telah mengidentifikasi perbedaan suhu yang kuat. Ini berarti sesosok manusia sedang bergerak melewati ruangan dingin. Tapi yang tampak di monitor lebih menyerupai panas, sepetak udara panas yang melayang melintasi halaman. Pilot itu menemukan sumbernya, sebuah lubang ventilasi di bagian samping kolese katedral. Mungkin bukan apa-apa, pikirnya. Dia melihat jenis-jenis ini sepanjang waktu. Seseorang sedang memasak atau menyetrika pakaian. Tetapi, ketika hendak mengalihkan pandangan, dia menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada mobil di tempat parkir, tidak ada lampu dimanapun di dalam bangunan. Dia mempelajari sistem pencitraan U-60 untuk waktu lama. Lalu dia menghubungi pemimpin tim. Simpkins, mungkin bukan apa-apa, tapi indikator suhu yang berpijar. Langdon harus mengakui tindakan cerdik. Itu ilmu pengetahuan sederhana, ujar Catherine. Substansi yang berbeda berpijar pada suhu yang berbeda. Kami menyebutnya sebagai penanda panas. Ilmu pengetahuan menggunakan penanda-penanda ini sepanjang waktu. Langdon menunduk memandangi piramida dan batu puncak yang terendam itu. Walaupun dia tidak merasa berharap, gumpalan-gumpalan uap mulai bergelung di atas air mendidih. Dia menengok arloji dan detak jantungnya semakin cepat, pukul 11.45. Kau percaya sesuatu di sini akan bersinar ketika semakin panas? Bukan bersinar, Robert, berpijar. Ada perbedaan besar, pijaran disebabkan oleh panas dan terjadi pada suhu yang spesifik. Misalnya, ketika para pembuat baja menempa balok-balok baja, mereka menyemprotkan pelapis transparan yang berpilar pada suhu sasaran spesifik, sehingga mereka tahu kapan balok-baloknya selesai dikerjakan. Ingat mutring, kenakan saja di jari tanganmu, dan cincin itu akan berubah warna akibat panas tubuh. Catherine,
Piramida ini dibuat pada 1800-an. Aku bisa mengerti jika seorang seniman membuat engsel-engsel pelepas tersembunyi di dalam kotak batu, tapi mengaplikasikan semacam pelapis panas transparan. Benar-benar memungkinkan, jawab Catherine, seraya melirik piramida terendam itu dengan penuh harap. Para alkemis kuno menggunakan fosfor organik sepanjang waktu sebagai penanda panas. Orang Cina membuat kembang api berwarna, dan bahkan orang Mesir. Catherine berhenti di tengah kalimat, menatap serius ke dalam air mendidih. Apa? Langdon mengikuti pandangan Catherine ke dalam air yang bergolak, tapi tidak melihat apa-apa. Catherine membungkuk, menatap lebih serius ke dalam air. Mendadak dia berbalik dan lari melintasi dapur menuju pintu. Mau kemana? Teriak Langdon. Catherine berhenti di dekat tombol lampu dapur, lalu mematikannya. Lampu-lampu dan kipas ventilasi mati menjadikan ruangan itu gelap dan hening total. Langdon kembali memandang piramida itu dan mengintip batu puncak yang berada di bawah air di balik uap. Saat Catherine kembali ke sisinya, mulut Langdon sudah ternganga tidak percaya. Persis seperti yang diprediksi Catherine, sebagian kecil dari batu puncak itu mulai berkilau di bawah air. Huruf-huruf mulai bermunculan, dan semakin terang ketika airnya memanas. Teks, bisik Catherine. Langdon mengangguk, tak mampu bicara. Kata-kata berkilau itu mewujud persis di bawah inskripsi yang terukir di batu puncak. Tampaknya seperti 3 kata saja. Dan, walaupun belum bisa membaca kata-kata itu, Langdon bertanya-tanya apakah kata-kata itu akan mengungkapkan semua yang mereka cari malam ini. Piramida itu adalah peta yang nyata, kata Galloway kepada mereka, dan menunjukkan lokasi yang nyata. Ketika huruf-huruf itu bersinar lebih terang, Catherine matikan gas, dan airnya perlahan-lahan berhenti bergolak. Batu puncak itu kini tampak jelas di bawah permukaan air tenang. 3 kata yang bersinar terbaca dengan jelas. Bab 90. Dalam cahaya suram dapur Kolese Katedral, Langdon dan Catherine berdiri di depan panci dan menatap batu puncak yang berubah di bawah permukaan air. Di sisi batu puncak emas itu, sebuah pesan berpijar berkilauan. Langdon membaca teks bersinar itu, dan nyaris tidak mampu mempercayai matanya. Dia tahu, piramida itu didesas-desuskan mengungkapkan lokasi yang spesifik, tapi dia tak pernah membayangkan lokasinya akan sespesifik ini. 8 Franklin Square, yakni Franklin Square 8, sebuah alamat, bisiknya terpukau. Catherine tampak sama takjubnya. Aku tidak tahu apa yang ada di sana. Kau, Langdon menggeleng, dia tahu, Franklin Square adalah salah satu bagian lama Washington, tapi dia tidak mengenal alamat itu. Dia memandang ujung atas batu puncak itu, membaca ke bawah, mengamati seluruh teks. The secret hides within the order 8 Franklin Square, rahasianya tersembunyi di dalam ordo Franklin Square 8. Adakah semacam ordo di Franklin Square? Adakah bangunan yang menyembunyikan lubang menuju spiral ke bawah? Langdon sama sekali tidak tahu apakah benar-benar ada sesuatu yang terkubur di alamat itu. Yang penting, saat ini dia dan Catherine sudah memecahkan kode piramida, dan kini informasi yang diperlukan untuk menegosiasikan pembebasan Peter. Dan memang sudah saatnya. Jarum-jarum jam yang berkilau pada arloji Mickey Mouse menunjukkan bahwa mereka hanya punya waktu kurang dari 10 menit. Cepat telepon, ujar Catherine seraya menunjuk telepon dinding dapur. Sekarang, kedatangan momen yang mendadak ini mengejutkan Langdon, dan dia bimbang. Apakah kita yakin soal ini? Aku yakin sekali. Aku tidak akan memberinya informasi apapun sampai tahu Peter aman. Tentu saja. Kau ingat nomornya bukan? Langdon mengangguk dan berjalan menuju telepon dapur. Dia mengangkat gagang telepon dan memutar nomor ponsel lelaki itu. Catherine mendekat dan meletakkan kepala di samping kepala Langdon sehingga dia bisa ikut mendengarkan. Ketika dengung di ujung yang satunya mulai terdengar,
Langdon menyiapkan diri untuk mendengar bisikan mengerikan lelaki yang telah meneleponnya malam ini. Akhirnya telepon tersambung. Tapi tidak ada sapaan. Tidak ada kata-kata. Hanya suara napas di ujung yang satunya. Langdon menunggu lalu akhirnya bicara. Aku punya informasi yang kau inginkan, tapi jika kau menginginkannya, kau harus menyerahkan Peter kepada kami. Siapa ini? Jawab suara perempuan. Langdon terlompat. Robert Langdon, katanya secara refleks. Siapa kau? Sejenak dia berpikir telah salah memutar nomor. Namamu Langdon. Perempuan itu kedengaran terkejut. Ada seseorang di sini yang menanyakanmu. Apa? Maaf, siapa ini? Officer Paige Montgomery dari Private Security. Suaranya tampak gemetar. Mungkin kau bisa membantu kami tentang situasi ini. Sekitar 1 jam yang lalu, partnerku merespons telepon 911 di Colorama Heights, kemungkinan situasi penyanderaan. Aku kehilangan kontak dengannya, jadi aku menelepon bantuan dan kembali untuk mengecek tempat itu. Kami menemukan partnerku meninggal di pekarangan belakang. Pemilik rumah tidak ada, jadi kami membobol masuk. Sebuah ponsel berdering di meja lorong, dan kau ada di dalam, desak Langdon. Ya, dan telepon 911 itu benar-benar serius. Perempuan itu tergagap. Maaf jika aku kedengaran gugup, tapi partnerku meninggal, dan kami menemukan seorang lelaki yang ditahan di sini dengan paksa. Kondisinya buruk, dan kami sedang mengurusnya. Dia menanyakan 2 orang, yang satu bernama Langdon dan yang satunya Catherine. Itu kakakku, teriak Catherine di gagang telepon, seraya menekankan kepala semakin dekat dengan kepala Langdon. Aku yang tadi menelepon 911. Dia baik-baik saja. Sesungguhnya Maam, dia. Suara perempuan itu pecah. Kondisinya buruk, tangan kanannya hilang, kumohon, desak Catherine. Aku ingin bicara dengannya. Saat ini mereka sedang mengurusnya. Dia bolak-balik pingsan. Jika sedang berada di dekat sini, kau harus kemari. Jelas dia ingin bertemu denganmu. Jarak kita sekitar 6 menit, ujar Catherine. Kalau begitu, kusarankan agar kalian cepat-cepat kemari. Terdengar suara teredam di latar belakang, lalu perempuan itu kembali bicara. Maaf, tampaknya aku diperlukan. Kita akan bicara saat kalian tiba. Sambungan telepon terputus.